Semangat pagi, para sahabat akuntansi pemerintah. Kembali berjumpa dengan saya, Puji Wibowo dari Politeknik Keuangan Negara Stan. Pada kesempatan sore hari ini, saya ingin mengajak kepada rekan-rekan semua untuk mendalami salah satu topik bahasan yang menarik dalam akuntansi di dalam negara, yaitu terkait pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah sejak tahun 2000 telah begitu banyak memberikan fasilitas kepada daerah berupa perluasan otonomi seluas-luasnya yang disertai dengan pemberian fasilitas berupa perimbangan keuangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Ditambah dengan sejak berlakunya Undang-Undang Desa, maka dana perimbangan pun akhirnya sampai ke pelosok-pelosok desa. Dari perspektif akuntansi pemerintah, tentu saja menarik bagaimana pemerintah kita menata usahakan transfer keuangan daerah dan dana desa. Untuk itu, video pendek berikut ini akan mengajak kepada kita bagaimana memandang akuntansi pemerintah dalam perspektif transfer ke daerah dan dana desa yang dikemas dalam suatu momen, dalam suatu live show, yaitu Who Wants to be Millionaire. Nama saya Billy Wibowo. Saat ini saya mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar. 17 tahun yang lalu, saya pernah mengalami suatu kejadian yang sangat membekas dalam memori seumur hidup saya. Dan kejadian itu mengingatkan saya pada teman dekat saya, Ruday. Saudara Billy Wibowo, seorang mahasiswa STAN yang secara luar biasa telah berhasil hingga soal ke-15. Soal terakhir senilai 1 miliar rupiah. Saudara Billy Wibowo, jika Anda berhasil menjawab pertanyaan terakhir ini, maka 1 miliar rupiah menjadi milik Anda. Tetapi, jika Anda gagal, Anda akan kembali ke titik aman sebesar 64 juta rupiah. Anda bisa mundur sekarang dan membawa pulang 500 juta rupiah. Tetapi Anda masih memiliki satu bantuan, yaitu phone a friend. Apakah Anda ingin bermain atau berhenti sampai di sini? Main, Mister. Baik, Saudara Billy, kita lanjutkan ke soal terakhir, soal nomor 15 dengan nilai 1 miliar rupiah. Pengguna anggaran Bendahara Umum Negara, BUN, dalam transfer daerah dan dana desa, TKDD, adalah A. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau DJPPR, B. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK, C. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Settlement atau DIT-EAS, D. Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB. Kalau menurutku ini jawabannya DJPK. Atau aku tidur Bang. Bisa jadi sih. Saya ingat ini, Mister. Tapi Silakan Anda ingat-ingat terlebih dahulu. bentar, Mister, saya ingat dulu. Sepertinya dulu saya pernah belajar ini. Bang, buruan Bang, udah telat nih Bang. Telat ini udah cepat ini Bang. Nggak Bang nih Bang, kayak aku udah gak boleh diurusin. Baik grepe Bang ya. Woi Bang, sini dulu Bang. Apaan? Apaan? Abang kira Bang Ratu Elizabeth. Helm saya balikin. Oh iya, helm. Oh iya. Balikin. Nih Bang, mikir Bang ya. Anak zaman sekarang banyak main TikTok.
Baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya nggak tentang materi TKDD pada hari ini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Di desa saya di Yogyakarta, Pak, ada SMP favorit yang selalu menang olimpiade bertingkat nasional, Pak. Dan guru-guru PNS di sekolah tersebut mendapatkan tunjangan profesi. Nah, selain itu, dana BOS yang diterima oleh sekolah itu dibuatkan laboratorium IPA, Pak. Pertanyaan saya, apakah itu termasuk jenis TKDD ya? Dan kalau termasuk itu TKDD yang mana, Pak? Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Dana tersebut memang merupakan dana TKDD. Tapi jenis TKDD yang mana? Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin menambahkan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Menurut saya itu termasuk dana desa karena digunakan untuk meningkatkan pendidikan di desa, Pak. Sayang sekali kurang tepat ya, Mas ya. Kalau dana desa itu bukan digunakan untuk pendidikan, Mas. Jadi dana desa itu digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian untuk pelaksanaan pembangunan desa, kemudian untuk pembinaan kemasyarakatan desa, kemudian untuk pemberdayaan masyarakat desa, dan biaya-biaya tak terduga lainnya yang berhubungan dengan desa tersebut, gitu, Mas. Mungkin ada yang ingin memberikan pendapat lain? Izin, Pak, saya, Pak. Itu di Jogja ya, Pak ya? Menurut saya itu termasuk dana keistimewaan DIY, Pak. Masih kurang tepat juga ya, Mas ya. Karena dana keistimewaan DIY itu bukan diperuntukkan untuk sekolah, melainkan untuk tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Kemudian untuk pengelolaan kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang, begitu, Mas. Nah, mungkin ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Pak, kalau begitu menurut saya jawabannya dana insentif daerah. Karena menurut orang di desa saya itu, sekolah tersebut memang banyak prestasinya. Nah, karena berprestasi, makanya diberi insentif. Masuk akal sih, Mas, ya, dana insentif daerah. Tapi DID atau dana insentif daerah itu bukan digunakan untuk suatu sekolah yang berprestasi, melainkan untuk suatu daerah yang dianggap berprestasi karena sudah memenuhi suatu kriteria tertentu. Nah, kriterianya apa aja, Pak? Salah satunya misalnya kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan yang mendapat WTP atau WDP. Kemudian pelayanan dasar publiknya seperti apa, dan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Pak, izin mencoba menjawab. Ya? Kalau dilihat-lihat di daerah saya, sekolah-sekolah juga mendapatkan tunjangan dana BOS. Selain itu, guru-guru di daerah saya juga mendapatkan tunjangan profesi. Jadi menurut saya, dana ini termasuk ke dana alokasi umum. Kenapa? Karena kemungkinan semua daerah juga mendapatkan dana tersebut. Analisa yang cukup tajam ya, Mas ya. Memang benar ya, untuk DAU itu memang semua daerah itu mendapatkan DAU. Tapi tujuan DAU itu sendiri adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam angka desentralisasi. Dan diserahkannya itu dalam bentuk block grant, yang artinya dia tidak dikhususkan untuk kegiatan tertentu gitu. Jadi dalam hal ini kegiatan tertentu tersebut adalah sekolah ini gitu. Izin menjawab, Pak. Kalau menurut saya sih jawabannya DAK, Pak, atau dana alokasi khusus. Wih, pinter banget sih Ruday. Secara kan dana khusus nggak mungkin, karena dana khusus diberikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus daerah sesuai peraturan perundang-undangan Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh. Sedangkan DBA udah jelas banget, merupakan bagian daerah yang bersumber dari penerimaan yang dihasilkan oleh daerah, baik perpajakan maupun SDA. Jadi sisa DAK doang dong. Sebenarnya sih semalam saya udah belajar sih, Pak. Makanya udah begitu ngerti lah sedikit. Nah, di DAK ini kalau nggak salah dibagi menjadi dua. Ada DAK fisik, ada DAK non-fisik. Di dalam DAK fisik terdapat tiga. Ada DAK untuk infrastruktur dan publik daerah, DAK reguler, maupun DAK afirmasi. Nah, di dalam DAK non-fisik itu dibagi menjadi 7. Ada dana BOS, dana bantuan penyelenggaraan PAUD, dana tunjangan profesi dan tunjangan khusus PNS daerah, dana tambahan penghasilan guru PNS daerah,
dana bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana, dana peningkatan kapasitas koperasi dan UKM, serta terakhir kalau nggak salah dana pelayanan administrasi kependudukan. Itu saja menurut saya, Pak. Iya ya, bener sekali apa yang dikatakan Mas Ruday ini ya. Ya benar, dana itu memang termasuk dalam dana alokasi khusus non-fisik, seperti itu. Cukup jelas ya. Jadi kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi tidak? Ruth, itu yang di papan tulis apaan, Ruth? Oh itu, kau sih datangnya telat, kayak nggak ngerti. Itu lagi bahas pengguna anggaran BUN dalam TKDD. Terus pengguna anggaran BUN dalam TKDD itu siapa ya? Jadi gini Bil, kata Mr. Dos tadi, Ya. pengguna anggaran BUN dalam TKDD adalah Bagaimana saudara Billy? Sudah ingat? Ya, saya mau gunakan phone a friend. Oke, pilihan yang sangat bagus karena ini pertanyaan terakhir. Kita gunakan satu-satunya sisa kesempatan pilihan bantuan, yaitu phone a friend. Kira-kira siapa yang ingin Mas Billy telepon nih? Kawan saya, Ruday. Sebentar, kita akan hubungkan dengan saudara Ruday. Oke, Mas Billy? 30 detik akan kita mulai setelah Mas Billy mengucapkan kata setelah saya. Halo, Bang, rumah saya itu di Jalan Beton, Anam nomor 8. Nanti kalau udah nyampe rumah, pencet aja belnya, nanti saya keluar, Bang. Ruth, ini saya Ruth, Billy Ruth. Bil, ada apa Bil? Tumben telepon. Ini Ruth, saya lagi ikut kuis transfer milioner. Ini pertanyaan terakhir Ruth, 1 miliar Ruth. Wih, mantap tuh. Jangan lupa nanti bagi-bagi, Bil. Oke, tapi jawab dulu pertanyaan saya Ruth. Pertanyaan apa, Bil? Dulu kan saya pernah telat Ruth. Nah, terus saya tanya ke Anda, pengguna anggaran BUN dalam TKDD, jawaban Anda itu apa waktu itu Ruth? Oh, kalau nggak salah, dulu kata Mr. Dos tadi, Ya. pengguna anggaran BUN dalam TKDD adalah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau DJPK. Oh, DJPK. Iya, Bil. Itu. Ya. Nah, gitu, Bil. Udah jelas kan? Halo, Bil. Bil? Ya, udah mati. Semoga menang lah, Bil. Ya, saudara Billy. Apakah Anda sudah mendapatkan jawabannya? Sudah, Mister. B jawabannya. DJPK. B. DJPK, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Anda yakin dengan jawaban Anda? Yakin, Mister. Ruday itu adalah sahabat saya. Dia itu anak yang soleh, tidak pernah bohong, apalagi nanti kalau saya bagi jika saya menang ini. Oh iya. Oke. Karena saudara Billy sudah yakin, akan kita kunci di B. Sebelum saya kunci, saya tanya sekali lagi. Anda yakin memilih DJPK sebagai jawaban Anda? Yakin, Mister. Baik. Pemirsa, jika saudara Billy berhasil menjawab dengan benar, 1 miliar akan dibawa pulang oleh saudara Billy Wibowo, seorang mahasiswa STAN yang secara luar biasa telah bisa menyelesaikan 14 soal sebelumnya. Tetapi jika gagal, dia hanya akan mendapatkan 64 juta rupiah. Baik, kita kunci di B. Jawaban yang benar adalah D, J, P, K. Selamat saudara Billy. Jangan lupa selisih lagi ya. Nah, Iya kan, betul kan jawabannya DJPK. Udah aku bilang jawaban DJPK. D, J, P, K. Selamat saudara Billy. Selamat saudara Billy. Jago juga abang semalam ini. Kukira agak lain otaknya. Tarik aja lah gua, malah tahu bisa jadi milioner kayak abang itu.
Setelah kejadian itu, saya tidak pernah kontak lagi dengan Rudai. Bahkan untuk sekedar mentraktirnya saja pun, saya belum sempat. Kabarnya, dia telah menjadi atasnya di luar negeri, entah negara mana.